Tahukah kamu bagaimana cara para pihak dipanggil ke persidangan, khususnya untuk perkara di pengadilan agama? Apakah mereka tiba-tiba muncul sendiri ke persidangan atau diseret dengan paksa? Lalu bagaimana para pihak bisa mengetahui apa bentuk putusan dari majelis hakim? Apalagi kalau pihak itu tidak bisa menghadiri persidangan. Apakah dirinya tidak mengetahui kalau dirinya sudah diceraikan oleh pasangannya? Pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan dalam hukum acara peradilan agama dilakukan oleh jurusita dengan mengirimkan surat tercatat atau relas ke alamat para pihak. Perlu diperhatikan bahwa pemanggilan harus dilakukan dengan patut. Artinya, surat panggilan harus diterima oleh para pihak paling lambat 3 hari kerja sebelum sidang. Mungkin Anda berpikir, surat menyurat? Bukankah kita sudah di zaman super canggih? Di mana dengan beberapa ketukan di benda yang menyerupai kotak kecil, kita bisa berbagi informasi dengan sangat cepat dan tidak memakan biaya. Good news! Para petinggi Mahkamah Agung pun berpikir demikian. Sebagai bentuk nyata dari upaya pembentukan dan penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik, pada tahun 2019, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara sistem elektronik. Dengan adanya peraturan ini, semua proses perkara persidangan, dimulai dari pendaftaran hingga pemberlakuan putusan, dilakukan secara elektronik. Dan dari situlah inovasi terbaru ini dinamakan layanan pemanggilan para pihak dan pemberitahuan putusan kini menjadi aspek yang diubah menjadi elektronik. Hal ini didasarkan pada pasal 15 Perma nomor 7 tahun 2022. Yang dimaksud secara elektronik di sini adalah panggilan sidang dan pemberitahuan putusan kini dikirimkan melalui domisili elektronik atau email para pihak yang dicantumkan dalam surat gugatan. Sederhana dan ringan biaya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang kurang tahu atau tidak peduli dengan email mereka? Sadar akan kemungkinan ini, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara panggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat. Yang intinya, apabila pihak tidak memiliki domisili elektronik, maka panggilan dilakukan melalui surat tercatat. Mungkin Anda berpikir, tunggu dulu, kembali ke surat tercatat. Berarti sama dong kayak metode yang sebelumnya. Sebentar. Ada pelaku baru di pemanggilan surat tercatat ini. Perkenalkan, Pos Indonesia. Pada 22 Mei tahun 2023, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung dengan PT Pos Indonesia. Dan bentuk kerjasamanya adalah semua bentuk surat panggilan dari badan peradilan di bawah Mahkamah Agung akan dikirimkan melalui layanan pengiriman pos. Kerjasama ini diharapkan membantu meringankan beban kerja jurusita, karena pos memiliki sumber daya yang lebih banyak sehingga pengiriman surat tercatat akan lebih efisien dan tepat waktu. Berikut langkah-langkah pengiriman surat tercatat. Pertama, penggugat atau pemohon membuat gugatan atau permohonan dan melakukan pendaftaran. Setelah hari sidang ditetapkan, jurusita akan membuat surat panggilannya berbentuk surat tercatat atau relaas, lalu diantarkan relaas itu ke kantor pos terdekat. Setelah itu, pos baru mengirimkan relaas kepada para pihak. Lalu untuk pemberitahuan isi putusan kurang lebih sama teknisnya. Setelah hakim memutuskan suatu perkara, jurusita akan membuat relaas pemberitahuan lalu dikirimkan ke kantor pos, yang selanjutnya akan mengirimkan relaas pemberitahuan ke para pihak yang dituju. Simple kan? Teorinya. Realitanya, pengiriman surat tercatat masih menimbulkan beberapa permasalahan. Salah satunya yang sering dijumpai di pengadilan agama Buntok adalah surat tercatat yang sering dikembalikan atau diretur oleh pihak pos ke pengadilan. Terima kasih. Lantas apa yang membuat surat panggilan diretur oleh pihak pos? Nah, di sini mungkin ada implikasi kurangnya sosialisasi antara pihak pos dengan Mahkamah Agung. Dalam aturannya, apabila pada saat pengiriman tidak ditemukan para pihak,
maka surat tercatat bisa dititipkan kepada saudara yang sudah dewasa yang tinggal satu rumah dengan pihak yang terkait. Dengan catatan, saudara pihak bersedia untuk difoto dirinya, kartu identitasnya, dan bukan pihak lawan dalam perkara tersebut. Apabila tidak bersedia atau rumah tidak berpenghuni, maka surat tercatat dapat dititipkan kepada lurah atau kepala desa. Akan tetapi dalam prakteknya di PA Buntok terutama, ketika petugas pos tidak menemukan pihak di alamat yang tercantum, mereka langsung mengembalikan surat tersebut ke pengadilan. Akan tetapi kita juga harus memaklumi hal ini. Selain medan yang susah dijangkau, kadang penggugat atau tergugat juga tidak mencantumkan alamat yang benar. Apakah benar dengan Karen Delano? Salah. Lalu apa solusinya untuk permasalahan ini? Bisa dengan melihat video ini. Diperlukan adanya buku panduan khusus bagi petugas pos mengenai tata cara pengiriman surat tercatat. I got you, homie. Sebelum mengajukan perkara, dimohon untuk memastikan terlebih dahulu alamat lengkap Anda, tergugat atau termohon, karena jika keadaan tergugat atau termohon tidak diketahui, gugatan bisa dilakukan melalui gugatan gaib atau melalui pemanggilan media. Inilah penjelasan mengenai layanan panggilan sidang dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat dan permasalahannya yang terjadi di Pengadilan Agama Buntok. Jika Anda berkenan, like dan subscribe YouTube PA Buntok sehingga kami bisa lebih bersemangat dalam membuat konten seperti ini. Terima kasih dan salam keadilan.